Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Giri Putra dengan NIM 19341039. Nah, di sini akan menjelaskan terkait materi yang telah diberikan sebelumnya yang telah saya rangkum menjadi main mapping dalam mata kuliah analisis dampak lingkungan. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata. Sistem pemasaran destinasi pariwisata. Salah satu penentu dari keberhasilan pemasaran destinasi yaitu dengan cara memahami sistem pemasaran destinasi pariwisata secara menyeluruh dan secara detail yang akan membuat pemasaran itu menjadi berkelanjutan dan berhasil. Selanjutnya, lingkungan pemasaran destinasi pariwisata dipengaruhi oleh dua faktor yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dari lingkungan internal sendiri yaitu tangible resource atau anggaran pemasaran sumber daya manusia secara nyata. Intangible resource yaitu bagaimana suatu destinasi dipengaruhi oleh citra destinasi. Dan terakhir yaitu marketing, organisasi, capability yaitu kualitas pelayanan. Yang kedua yaitu lingkungan internal dipengaruhi oleh makro atau negaranya politik, ekonomi sosial, teknologi, peraturan, dan ekologi. Yang kedua yaitu dari makro, pelanggan akhir, adanya perantara, pesaing, pelengkap, dan pemasok. Nah, dari kedua pengaruh yaitu dari lingkungan internal dan eksternal muncul suatu sifat, diantaranya volatility yaitu sifat yang berubah-ubah, uncertainty yaitu sifat yang sulit untuk diantisipasi, yaitu selanjutnya complexity yaitu modern karena akses sudah mencapai dunia global. Yang terakhir yaitu ambiguity yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan tepat. Selanjutnya perilaku pelanggan destinasi pariwisata, di mana adanya bagaimana wisatawan sebelum berkunjung, pada saat berkunjung, dan yang terakhir yaitu setelah berkunjung. Dalam hal ini adapun faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal dari ekonomi, waktu, jenis kelamin, usia dan generasi, kondisi fisik dan pengalaman. Dari eksternal sendiri yaitu pilihan destinasi, citra destinasi, produk destinasi, teman, kerabat, keluarga, dan situasional. Selanjutnya adapun visitor journey yaitu dreamer, research, booking, dan experience. Bagaimana wisatawan untuk mengetahui destinasi akan dituju, dia untuk mendapatkan pengalaman, selanjutnya membooking atau mencari informasi. Yang terakhir yaitu pengalaman pada saat destinasi. Selanjutnya riset pasar dan pemasaran destinasi pariwisata. Apapun perbedaannya yaitu dari riset pasar, kecenderungan perilaku pasar, besaran pasar, segmentasi pasar, dan target pasar. Selanjutnya kalau dari riset pemasaran yaitu efektivitas pemasaran, evaluasi pemasaran, sikap dan perilaku merek, pengujian konsep, kepuasan dan loyalitas. Dari proses riset pasar dan pemasaran dapat didefinisikan permasalahan dan tujuan, menentukan desain penelitian, dan menentukan sumber daya. Nah, yang terakhir yaitu dari perspektif Gen Z, di mana adanya kesehatan, game, pentingnya dari Gen Z, karir dan pendidikan, keuangan dan pelanggan. Di mana Gen Z ini adalah perspektif yang muncul dikatakan pada generasi milenial karena lahir pada 1996 sampai 2012. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri penjelasan kali ini. Terima kasih.